Salam damai dan sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Pagi ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita sama-sama pelajari agar menjadi dasar, sumber, dan arah di dalam kehidupan kita. Kita membaca Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia ialah kita yang menyimpan firman Tuhan, mengertinya, dan menjadi pelaku firman Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk sungguh-sungguh memiliki suatu gairah, rindu akan berjumpa dengan Tuhan. Suatu pertemuan yang sifatnya personal, tetapi dapat dilakukan secara individu maupun dalam komunitas. Pemazmur mengajak kita untuk bisa sungguh-sungguh merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, merasakan kehadiran Tuhan untuk bisa berhadapan dengan Allah yang kudus. Bagaimana saya dan saudara bisa hadir di pelataran Tuhan dengan hati menyembah, bersyukur, dan tunduk kepadanya? Hal yang pertama adalah karena anugerah Tuhan. Di dalam anugerahnya kita ditarik kepadanya, kita dibawa kepadanya sendiri, sehingga kita mendapatkan kelayakan. Yang kedua, karena Kristus yang telah memberikan kepada kita hidup yang baru. Di dalam karya penebusannya, kita mendapatkan kekuatan, kehidupan yang dari Kristus. Dan kita dilayakan di dalam Kristus. Yang ketiga, karena Roh Kudus yang memberikan kepada kita kemampuan dan kemauan untuk bisa datang ke pelataran Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan satu kerinduan yang mendalam, maka di sanalah kita mendapatkan sukacita yang datangnya dari Tuhan. Sukacita bukan dari diri kita atau dunia ini. Sukacita bukan karena saya dan saudara memiliki ini dan itu. Sukacita karena Tuhan berkenan di dalam hidup kita. Sukacita karena kita bisa menikmati Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena tujuan hidup kita yang ditetapkan Tuhan Allah ialah memuliakannya dan menikmatinya. Ketika kita senang atau susah, ketika kita dalam pergumulan atau mendapatkan berkat, kita tetap memuliakan Tuhan. Bukan apa yang kita capai, tetapi apa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Itulah tujuan hidup kita, yaitu memuliakan Tuhan. Dan selain itu, sejalan dengan itu, kita menikmatinya. Menikmati Tuhan berarti kita tetap senantiasa bersyukur dalam segala hal. Entah kita sedang susah hati, sedang senang hati, maupun kondisi situasi di sekitar kita yang menghimpit kita. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, hati kita, tubuh kita, semuanya bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Karena yang kita sembah, yang kita datangi, yang kita sungguh-sungguh syukuri adalah Allah yang hidup.
Bagian yang kedua dari pemazmur memberikan kepada kita bahwa kita mendapatkan janji Tuhan. Apa janji Tuhan kalau kita mendahului segala aktivitas kita dengan memuji, menyembah, dan juga datang kepadanya di pagi hari atau menjelang istirahat? Apa yang kita terima? Apa yang kita dapatkan? Janji Tuhan melalui pemazmur ini di ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Tuhan. Berbahagia bukan karena kita memiliki harta, tahta, jabatan. Berbahagia bukan karena kita sehat saja dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Berbahagia karena kita dimampukan dan diperkenan memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian hanya kepadanya. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau dan mengadakan ziarah. Kita berbahagia karena kita mendapatkan kekuatan di dalam Tuhan. Kita sebagai manusia punya tubuh yang makin lama makin kuat. Tetapi sudah waktunya nanti makin lama makin lemah. Kita punya kekuatan dari lahir sampai dewasa semakin kuat. Tetapi kita punya tubuh dari mulai dewasa sampai nanti menua makin lama makin lemah, makin tidak berdaya. Bisa muncul berbagai penyakit, bisa muncul berbagai kesulitan dan pergumulan hidup. Tetapi Tuhan mengadakan kepada kita perjanjiannya. Dan pemazmur mengingatkan kita bahwa kita berbahagia karena kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Ketika kita lemah, ketika kita merasa kuat, tetaplah andalkan Tuhan. Dan di sanalah janji Tuhan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, yaitu kebahagiaan. Ketika kita sedang melintasi lembah baka, dan ketika kita mengalami kesulitan, duka cita, pergumulan yang berat, saat itu ketika kita menjalaninya itu, dan kita bukan makin lemah, tetapi makin kuat. Bagaimana bisa mungkin? Pemazmur mengajak kita sekali lagi untuk datang kepada Tuhan. Jangan lupa datang kepada Tuhan saat sulit maupun senang, saat menderita maupun saat dalam keadaan nyaman, saat sedih sekali karena persoalan hidup, karena ada kemalangan, karena ada sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kita mengalami kesedihan bahkan seperti mau mati rasanya. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kita datang kepada Tuhan, ditarik di dalam anugerahnya, dan melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal itu membuat kita kuat. Makin kita berjalan di dalam Tuhan, bukan makin rapuh kehidupan kita, tapi makin kuat. Kalau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, makin kita andalkan kekuatan kita sendiri, makin terasa kerapuhan, kelemahan, keterbatasan kita. Kita bukan siapa-siapa kecuali Tuhan yang memberikan kekuatan dari dalam hati kita. Mungkin kita sedang sakit, mungkin kita sedang tidak punya apa-apa, mungkin kita sedang dikucilkan, mungkin kita sedang berada di dalam suatu pergumulan yang berat, yang orang lain nggak mengerti perasaan kita, yang orang lain nggak mengerti apa yang kita alami. Datanglah kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kebahagiaan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal 11 ya, ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita minta kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan mengatakan juga kepada kita, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mana kita mendengarkan suaranya. Kita akan menikmati rumput yang hijau, air yang tenang. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan memimpin kita. Kiranya Tuhan menolong saya dan saudara menikmati Tuhan di dalam setiap perjumpaan kita dengan Tuhan, dan tidak melupakan Tuhan dalam segala hal. Mari saudara, saya mengajak hari ini untuk menikmati Tuhan, untuk datang kepada Tuhan berbahagia. Saya mengajak saudara untuk berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mereka yang bergumul dan mengalami kesulitan. Kiranya Engkau yang menolong dan memberkati mereka, memberikan kepada mereka kekuatan dan hati yang bersandar kepadamu. Kiranya setiap kami yang mendengar firman datang selalu kepadamu. Tariklah kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Ya Bapa, kasihanilah kami, pimpinlah kami, hidup kami sepanjang hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.